kedepannya akan menemui sebuah teknologi. Waktu itu belum ada HP, Pak Dit. Belum ada. Jadi kemungkinan 10 tahun ke depan, itu jarak antar kota itu kita akan menggunakan mobil dengan teknologi baterai yang didorong oleh drone. Karena baterai itu dibuat dari nikel, kadmium. Jadi baterai itu kan dibuat dari nikel, kadmium. Jadi itu banyak diproduksi sekarang, banyak diekspor ke negara-negara lain, termasuk dari Indonesia. Why don't you stay tuned to our channel? Suhu. Yup. Suhu. Yes. Yes. Host. Apa prediksi gini suhu? Kok main bola, kalau banyak tukang prediksi. Ya. Kalau gini kok kan zaman kok perlu diprediksi yo. Ya. Kira yang akan terjadi terutama yang selama dulu kan yang tidak mungkin Jadi mungkin 10 tahun yang akan datang. Kira tuh suhu. Ayo, oke. Oke. Sebetulnya kalau prediksi itu kan ramalan, tidak boleh di dalam agama kita untuk menyebut prediksi. Tapi memang ada dulu guru saya dulu mengatakan bahwa di sekitar tahun 1983 ya, tahun 1983 pernah mengatakan bahwa nanti kalau kamu kedepannya akan menemui sebuah teknologi. Waktu itu belum ada HP, Pak Dit. Belum ada. HP belum ada satupun. Motorola yang satu besarnya sebesar batu batako itu nggak ada. Belum. Tahun 83 itu belum ada. Jadi dia bilang, nanti akan keluar teknologi, kamu bisa bicara di depan mata kamu, nampak orang itu, katanya. Jadi saya juga heran. Mungkin juga ya. Tapi saya waktu itu nggak begitu mempercayainya. Jadi setelah beriring waktu, setelah tahun demi tahun, keluarlah dia HP yang tulalit itu, yang ada tombol 3 itu, tak tok itu. Kemudian kita sudah bisa ngomong dengan orang jauh. Wah, ini hebat nih. Kita nggak perlu lagi ke ini, putar-putar telepon umum, masukkan koin, putar, langsung kita nelpon. Nah, nggak perlu lagi kan? Karena sekarang waktu itu sudah ada HP tulalit itu. Kemudian tambah lagi dengan seiring waktu, tambah lagi teknologinya naik ke Android. Sudah bisa disentuh HP-nya. Kemudian tidak lama lagi keluar lagi orang di sana. Kita bisa ngomong dengan orangnya. Jadi setelah itu saya pikir, wah betul juga ya. Padahal dia ngomong dulu sekitar tahun 80-an. Saya temukan alat itu sekitar 2010. Sudah bisa ngomong dengan orang itu. Sebab 2007 kita sudah bisa video call. Video call itu bisa, cuma tidak wajah kita itu nggak nampak di LCD kamera itu. Cuma wajah orang itu jangan nampak, gitu kan. Jadi tidak ada gambar kita, nggak ada, tapi gambar kita itu terkirim sama dia. Gambar dia dan gambar kita sama-sama nampak di HP-nya dia gitu. Jadi setelah itu tambah lagi teknologi, tahun 2010 keluar Android. Kalau nggak salah tahun 2010 keluar Android, lalu kita bisa menggunakan video call, langsung nampak wajah. Kemudian saya baru percaya bahwa yang dikatakan Bapak sekitar puluhan tahun yang lalu memang terjadi. Kemudian lalu saya juga berpikir, mungkin saya akan prediksi juga. Karena waktu mungkin Bapak itu ngomong, saya waktu itu dia sekitar berumur 60-an. Saya juga mau masuk 60 kan. Jadi saya coba juga prediksi. Kan sekarang kita kan menggunakan mobil listrik dan mobil bensin sekarang. Ya. Jadi kemungkinan 10 tahun ke depan, itu jarak antar kota itu kita akan menggunakan mobil dengan teknologi baterai yang didorong oleh drone. Jadi sepertinya mobil sedan ya. Jadi mobil sedan ini dia akan punya drone nanti 4 baling-baling nanti. Ini prediksi saya ya. Ada bermacam-macam bentuk, tipe prototype. Dan mereka akan menggunakan nanti dengan sistem baterai juga. Kenapa saya bisa memprediksinya? Dikarenakan karena baterai itu dibuat dari nikel, kadmium.
Jadi baterai itu kan dibuat dari nikel kadmium. Jadi itu banyak diproduksi sekarang, banyak diekspor ke negara-negara lain, termasuk dari Indonesia. Dan yang akan mengeluarkannya nanti, nah ini prediksi saya pasti, insya Allah pasti tepat. 2 negara saja. Yang pertama negara Amerika, yang kedua China. Itu mereka pasti akan memproduksi mobil itu nanti. Entah saya masih hidup, teknologi itu keluar, entah saya sudah meninggal. Karena untuk dipasarkan sekarang, mungkin sudah diuji coba, sudah itu. Yakin saya sudah. Tapi belum bisa dipasarkan disebabkan karena mungkin banyak kendala kan. Mungkin mereka akan urus banyak macam syarat-syaratnya. Tapi menurut saya prediksi 10 tahun lagi sudah masuk Indonesia aja. Sudah seluruh dunia itu. Nah, Terus apa lagi, Bos? jadi nanti efeknya ada. Efeknya pasti ada. Karena kalau mereka mempunyai bisa mobil itu dikendarai seperti pesawat, misalnya kita mau ini dari satu kota ke kota lain, itu kalau daerahnya banyak pegunungan, itu kan punya lisensi dia, kan punya SIM sendiri dia kan. Di ketinggian berapa dia harus tahan. Jadi sudah mengalami uji coba angin segala macam, itu lengkap pengujiannya, baru bisa barang itu launching. Nah, Tapi gini, Dos. Berarti kita butuh tol udara juga? Itulah kendalanya. Kalau kita menggunakan tol udara, itu paling kita menggunakan, ya masih menggunakan Google Map apabila tidak satelit yang di atas tidak hancur ya. Masalahnya gini, Dos. Kalau kita nggak ada apa, memang sih di udara dia bisa terbang kemana-mana, terserah ya. Betul. Tapi kalau semuanya udah pakai mobil itu, otomatis kan perlu diatur juga. Betul. Kalau nggak nanti tabrakan di ini, jatuh. Kalau masalah itu Pak Dedi jangan khawatir karena di sana di dashboardnya sudah ada GPS-nya. Anda 2 menit lagi ada lawan di depan, itu sudah ada tuh, kiri kanan, muka belakang, atas bawah itu sudah ada. Karena teknologi, yang namanya teknologi kalau belum sempurna belum dikeluarkan. Jadi jadi jangan takut nanti tabrakan di udara. Kenapa? Karena dia sudah punya semua. Ya, Kalau teknologi tapi ada aturannya paling. Aturannya juga ada. Seperti dulunya kayak sepeda listrik gitu. Iya. Sekarang kan udah mau dibikin aturannya sepeda listrik itu. Ya seperti yang terbaru sekarang kan ada itu virtual reality itu, VR itu. Yang main HP pakai kacamata aja kan. Kan dekat cuma langsung main gesek-gesek aja. Itu kan juga termasuk teknologi. Tapi karena virtual teknologi itu kerangkanya sudah masuk di Indonesia dengan harganya yang lumayan bandolnya tinggi. Tapi kalau untuk mobil yang pakai drone itu saya rasa 10 tahun lagi baru masuk Indonesia. Terus apa lagi yang akan prediksi, bukan prediksi apa? Kemungkinan lah. Kemungkinannya gini. Mereka akan saluran yang ada di satelit mungkin akan penuh. Jadi mereka butuh satelit. Sekarang itu kan banyak negara yang punya satelit sendiri. Mungkin Indonesia juga akan meluncurkan satelitnya sendiri. Prediksi 10 tahun ke depan. Ada efeknya ya. Sekarang setiap tindakan itu ada positif, ada negatif. Kalau kebanyakan satelit kira-kira bagaimana nanti? Di atas sana itu udah kepenuhan satelit. Enggak juga ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya masih punya umur panjang ya saya bisa ketemu dengan banyak satelit di atas. Dan atau nanti terjadinya Armageddon atau perang. Anda jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Kita tidak boleh pesimis. Jangan takut. Kamu tidak boleh takut dengan akan terjadi perang dunia begini, begana segala macam. Yang penting kita berpikir positif ke depan bahwa teknologi yang akan datang ini. Bagaimana cara kita menghadapi ancaman teknologi tersebut terhadap kehidupan kita. Iya. Itu maksudnya kan? Karena sebenarnya teknologi ini seperti 2 mata pisau. Ya. Di lain sisi mereka bermanfaat. Ya. Di lain sisi mereka itu membuat kerusakan juga. Itu sudah pasti. Ya, makanya kita pun harus lebih dewasa juga. Semakin banyak kepentingan ditaruh satelit di atas. Memang itu memang pikiran saya agak terlalu jauh. Ya. Ya, dalam tata surya itu kan sebenarnya ada 9 planet ya kan. Iya.
9 planet mereka mengorbit kalau di dalam dia berputar di Ya, rotari mereka. ya rotasinya. Sementara Tapi Pak Dedi kalau berpikir seperti itu mungkin kita harus menguasai dulu ilmu bumi ya dan ilmu angkasa kan. iya benar. Jadi ibaratnya kalau topografinya itu kan ilmuwan kan lebih tahu dari kita kan. Iya. Nah, tapi sebagai gambaran yang menyelamatkan manusia ini dari teknologi itu cuma kita harus kembali kepada basic kita. Kalau kita seorang muslim maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, iya. Kenapa? Karena disiplin kita itu cuma itu. Karena Jadi untuk membentuk disiplin kita itu, kita boleh masuk teknologi. Apapun teknologi itu kita terima aja, nggak masalah. Tapi kita harus pandai memfilternya. Memang sulit kalau kita bilang filter. Nanti saya tanya, dalam sehari berapa lama pegang HP? Saya dari pagi sampai sore nggak ada, sampai malam juga masih pegang HP. Bukan itu masalahnya. Anda memakai HP itu apa gunanya? Seberapa entitas, maksudnya seberapa kegunaan barang itu berapa persen yang harus Anda gunakan. Terus balik lagi ke apa yang akan kemungkinan yang akan booming 10 tahun ke depan itu. Tadi kan udah mobil yang bisa terbang, Mobil, terusnya VR, ya. kacamata, terus apa lagi? Iya bisa jadi juga. Kalau menurut saya mungkin kalau kereta api listrik kan sudah banyak ya, karena kereta api listrik ini kan menggunakan listrik. Tapi kalau lama-lama nanti orang akan menggunakan baterai juga. Sistem baterai banyak dipakai orang nanti. Jadi sistem aki ini perlu untuk masa depan ini, karena teknik ini karena minyak bumi ini kan lama-lama kan habis, sumbernya kan habis. Minyak bumi, bensin, solar apa itu semuanya nanti kan sudah nggak ada stoknya. Jadi gimana caranya? Ya mereka harus memakai baterai yang dicas dulu kan. Misalnya 2 jam penerbangan tuh dicasnya 4 jam atau 5 jam. Itu orang tuh yang berpikir, bukan kita. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya nanti, jadi bumi kita nanti lagi sepi. Karena orang sudah main di udara semua. Jadi jalan-jalan, masih ada orang jalan? Masih. Cuma bisa jadi orang tuh pakai sepeda. Kalau tanya orang, kenapa sekarang orang banyak pakai sepeda Pak? Ya karena orang sudah di atas. Iya. Nah, sekarang intinya teknologi kayak juga AI, teknologi AI, artificial intelligence ini, itu kan teknologi juga. Jadi seluruh ilmu pengetahuan ada di sana. Kalau kita cuma tinggal tanya aja, klik, tanya, langsung dijawab. Yeah. Jadi itu yang menyebabkan orang sudah jadi banyak orang jadi pemalas, karena orang serba instan. Sulit sedikit sebuah pertanyaan maka tanyakan sama AI. Itu kan minus dari teknologi itu kan. Ya, minusnya teknologi. Jadi menghadapi teknologi yang menjadi bumerang bagi kita, maka itu tadi seperti yang kita harus kembali kepada basic. Jadi basic kita itu sebagai seorang muslim, Anda harus mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi salah satunya gini, kan orang di zaman sekarang ya karena teknologi itu nggak bisa di stop, tidak bisa dihindari. Kita akan selalu digulung oleh masa kemajuan itu tetap akan mendera kita. Tapi kita harus pandai-pandai dan pintar-pintar memilihnya, pintar memfilternya. Nah, jadi memang itu. Jadi orang yang disiplin lah yang bisa selamat. Sedangkan kedisiplinan sekarang ini cara membentuknya sudah susah. Nah, makanya saya bilang ini tadi, kenapa bilang tadi Pak kuat ke agama? Ya itu tadi. Jadi biasanya Anda misalnya ingin membuat disiplin kayak militer, boleh. Ingin membuat disiplin tidak membayar, boleh. Kalau di militer kita membuat disiplin membayar, kita harus jadi ABRI dulu, jadi polisi dulu. Tapi kalau di dalam sebagai seorang muslim enggak bayar, sholat 5 waktu di masjid, pasti kamu disiplin. Why don't you stay tuned to How Channel?